jadi kita akan belajar tentang sifat-sifat suatu larutan dan kita akan melihat bagaimana sifat-sifat kimianya. Jadi yang dibahas ini ada banyak, tapi sebenarnya fokus kita adalah ke sifat koligatif suatu senyawanya. Jadi yang bawah-bawah. Oke, nah jadi kalau misalnya kita bicara suatu larutan, yang perlu kita ketahui adalah suatu larutan itu tersusun dari suatu senyawa kimia ya. Senyawa kimia punya sifat-sifat kimia. Dia punya sifat-sifat kepolaran, dia punya muatan gitu kalau misalnya dia berupa senyawa ionik. Terus dia juga punya besar gitu, dia punya massa dan tentunya itu semua akan mempengaruhi bagaimana dia apa ya, dia bermanifestasi gitu dalam suatu larutan. Nah, kalau misalnya kita punya larutan, larutan itu dia kan biasanya molekulnya berupa fasanya air atau fasanya cair, bukan air salah, fasanya cair. eh, dan dia itu kita akan punya dua hal. Yang pertama zat terlarut dan yang kedua adalah pelarutnya. Atau bahasa Inggrisnya solute sama solventnya. Ini udah jadi juga ya di kelas 10. Sebentar aku harus charge laptop. Oke, udah. Em, nah, kalau misalnya kita punya suatu suatu larutan, dia itu terbentuk dari suatu proses namanya proses pencampuran, yang mana ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dia harus memiliki kepolaran yang sama gitu. Jadi misalnya kayak senyawa-senyawa yang polar akan larut dalam senyawa-senyawa yang polar juga. Terus senyawa-senyawa yang non polar akan larut pada pelarut yang non polar juga gitu. Jadi itu prinsip utama yang harus kita pegang ya. Jadi sama aja mungkin kalau misalnya kalian pikirkan ya, misalnya kalian punya air atau air sama minyak gitu kan. Kan punya gelas diisi air, diisi minyak. Nah, terus kalian mau tetesin nih suatu molekul kimia apapun. Misalnya kalian mau tetesin uh, misalnya benzen gitu. Kalian punya tetesan benzen, kalian mau tetesin benzen ke situ. Nah, si benzen itu dia akan masuk ke si dia akan larut ke dalam si minyaknya dibanding pada airnya karena dia sifat benzen itu cenderung ke nonpolar gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya misalnya apa ya, misalnya senyawa lain, misalnya kayak, oh, misalnya kan punya asam karbonat gitu, kalian tetesin ke dalam campuran itu, maka si asam karbonat itu akan terlarut dalam si fase airnya gitu. Itu kita sebut sebagai like dissolved like atau ya ini sudah terminologi bahasa Inggris saja. Atau kalau misalnya suatu zat akan terlarut pada suatu zat lain yang memiliki polarisabilitas yang sama, gitu ya. Contohnya proses pencampuran misalnya terjadi pada ada dua buah kondisi ya, ini yang suatu molekul yang kuning sama molekul yang merah ketika partisinya dilepas itu dia akan mengalami pencampuran. Nah, reaksi pencampuran ini sebenarnya reaksi yang bersifat spontan. Kita akan bahas besok ya di materi termodinamika. Mungkin sekalian juga teman-teman refresh materi kan udah dijelasin juga tentang tentang termodinamika ya. Nah, si proses ini tuh bersifat spontan karena terjadi peningkatan entropi juga ya. Jadi dia akan kemungkinan keteracakannya juga meningkat. Maka dari itu dia bersifatnya spontan. Jadi langsung begitu dibuka partisipasinya langsung bisa nyampur gitu. Nggak perlu tambah energi lain. Oke, terus oke ini ya. Nah, terus suatu proses pelarutan itu sebenarnya nggak cuma terjadi akibat peningkatan tadi ya, peningkatan keteracakan suatu sistemnya, tapi juga dia akan ada interaksi intermolekul yang terjadi. Tuh, ini tadi yang kita bahas. Nih, polar akan terlarut dalam senyawa polar, senyawa non-polar akan terlarut dalam senyawa non-polar. Nah, terus selain itu dia juga akan bisa terjadi gaya intermolekul. Contoh salah satunya adalah ikatan hidrogen yang di sini. Sorry. Nah, ini misalnya kita punya suatu alkohol terus dicelupin dimasukkan ke dalam si air gitu. Dia akan terjadi suatu interaksi ikatan hidrogen di sini karena kan dia ada H2O, ada si etanol. Gitu. Ini juga makin meningkatkan kelarutan suatu molekul gitu. Oke. Terus ini ada juga miscible dan immiscible. Itu maksudnya adalah suatu senyawa itu yang bisa saling larut dalam satu sama lain kita sebut sebagai miscible alias dapat menyatu gitu fasanya. Kalau misalnya dia nggak bisa larut satu sama lain, dia kita sebut sebagai tidak dapat nyatu atau immiscible. Oke, jadi akan terbentuk suatu lapisan fasa di mana dia tidak terjadi suatu proses pelarutan. Gitu.
Oh, nah ini ya ini kita skip aja lah. Ini pasti udah pada tahu. Sekalian dijawab deh. Manakah senyawa berikut yang akan larut dalam air? A, B, C, atau semuanya bisa larut? Yang mana teman-teman? Jawab, jawab. Aduh, apa jawabannya? Boleh di chat box atau boleh ngomong langsung? Yang C nggak? Ya, betul yang C. Kenapa? Kenapa yang C larut? Hydrogen bond. Ya, terus habis itu apa lagi? Dia senyawa polar ya, dia senyawa polar. Terus habis itu dia juga punya gugus karboksilat. Dia ada OH, di sini ada hidrogen, ada oksigen. Terus dia kalau larutin dalam air nanti bisa terbentuk ikatan hidrogen. Setuju. Terus yang A sama B, ini kenapa nih dia nggak bisa larut dalam air? Kita punya benzen sama butana. Benzennya nggak polar. Oke, terus yang butana? Butana kenapa nggak bisa larut dalam air? Kenapa? Ayo jawab, jawab. Mau aku tunjuk. Kenapa butana tidak larut dalam air? Non polar juga nggak? Iya, betul. Polar juga. Oke. Nah, terus selain molekul-molekul yang netral, ion-ion itu juga bisa ya larut dalam suatu zat pelarut, khususnya pelarut-pelarut yang sifatnya polar. Siapa yang bersifat polar? Contohnya yang banyak di alam kita adalah air ya. Jadi misalnya kita punya garam nih NaCl ya, padatan awalnya dia. Terus dicemplungin dalam air. Nanti si padatan-padatan ini akan mengalami interaksi dengan si H2O-nya. Terus dia akan terperangkap masing-masing ionnya. Terperangkapnya kayak gini. Jadi nanti kan kita punya Cl-, kita punya Na+. Na+ ini akan dikelilingi oleh 6 buah molekul H2O lainnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian pikirkan nih, oh sepertinya ini dia akan membentuk suatu senyawa kompleks Na H2O 6 kali plus gitu ya. Nah, terus habis itu kalau Cl-nya juga akan dikelilingi oleh si H2O, tapi yang lebih menghadap ke atom Cl-nya adalah si H+-nya gitu ya, karena charge-nya kan berlawanan. Kalau Cl- charge-nya negatif, di hidrogen ini dari H2O tuh parsial positif. Oke. Tuh, terus apa lagi nih? Nah, ini jadi sebenarnya kayak gitu sih kurang lebih ya. Jadi larutan tuh kayak gitu. Jadi sifatnya apa ya? Interaksinya interaksi, bisa jadi interaksi ionik, interaksi polar-polar gitu. Atau bisa jadi ada hidrogen bond, atau kalau misalnya pada molekul-molekul pelarut-pelarut yang bersifatnya adalah non-polar, berarti yang terjadi adalah interaksi van der Waals gitu. Oke, terus nanti kalau misalnya kita belajar tentang larutan, kita akan belajar delta H pelarutan atau delta H sol, heat of solution adalah suatu energi yang diperlukan, yang bertukar ketika suatu pelarut terlarut dalam suatu zat terlarut dalam suatu pelarutnya. Dan delta H ini kan sebagaimana kita ketahui juga besaran yang diukur pada pressure yang tetap atau tekanan tetap. Oke, nah yaudah nih kalau misalnya kita punya suatu zat yang terlarut memiliki delta H pelarutan 0, larutan itu kita sebut sebagai larutan yang ideal. Oke, nah ini gambarannya ya. Ini um, kita bisa lihat di sini. Di sini ada jadi perubahan energi dari misalnya kita punya gabungan nih, kita punya air murni, terus ada 1 mol Ki ini padatan gitu kan. Ini pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, terus kalau misalnya kita lakukan pelarutan, yang terjadi adalah nanti si Ki ini akan mengalami um, copot itu dari apa ya? Copot dari isinya gitu. Dari 1 unit selnya. Dia akan lepas, terus habis itu dia baru akan mengalami pelarutan dengan si airnya. Nah, pelepasan energi ini atau berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mem- memisahkan si masing-masing atom dari suatu unit sel, kita sebut sebagai lattice energinya gitu. Dah gitu deh, ini delta H-nya, terus delta H solnya adalah delta total sisi dari yang sudah terlarut sama yang kondisi awalnya. Tuh. Oke, ya, oke deh. Terus, nah kalau misalnya ternyata pelarutannya adalah fasanya sama, sudah sama juga kurang lebih ya.
Jadi nanti akan terjadi pelarutnya akan mengalami ekspansi, jadi alias mengalami peningkatan kemungkinan keterisian posisinya atau entropinya naik. Terus baru dia akan masuk ke tambahan si solutnya. Itu. Oke. Nah, ya ini diagramnya. Ini juga kalau misalnya gas juga kurang lebih sama ya. Kalau misalnya kita punya fasa gas itu larutan dalam suatu pelarut gitu ya. Gas dilakukan dalam suatu pelarut. Di sini pelarut organik yang dipakai. Yang diperlukan yang pertama kali adalah kita perlu terjadi suatu ekspansi dari si pelarutnya. Nih dia ekspansi pelarutnya. Baru ketika mengalami ekspansi terjadi pelarutan gasnya dan akhirnya kita dapatkan suatu larutan gas dalam suatu pelarut. Dan delta H solvasinya adalah namanya juga delta H, jadi kita lihat kondisi awal sama kondisi akhirnya, kita lihat selisihnya gitu ya. Oke. Nah, ada dua kondisi juga. Ini sebenarnya sama juga sama prinsip-prinsip termodinamika. Kalau misalnya delta H-nya ini terjadi peningkatan, maka kita sebut reaksinya adalah reaksi yang endotermik. Kalau misalnya delta H-nya mengalami penurunan eh, dari keadaan awal ke keadaan akhir, kita sebut reaksinya adalah reaksi yang eksotermik gitu. Itu. Oke, kita skip aja. Terus ada juga nih definisi gitu yang perlu kita ketahui. Ada larutan yang saturated atau larutan jenuh gitu. Misalnya kita punya suatu pelarut, terus di dalamnya ada suatu zat terlarut yang dia tuh jenuh. Jenuh itu maksudnya gimana? Jadi kondisinya adalah terjadi kesetimbangan antara larut dan terbentuk si endapannya atau terbentuk si fase padatannya gitu. Oke, nah kalau misalnya kita tambahkan suatu zat terlarut lagi ke dalam suatu pelarut pada kondisi jenuh, maka suatu larutan itu bisa mencapai keadaan supersaturasi, alias dia jenuh banget gitu, jadi supersaturasi. Dan dari situlah mulai terbentuk endapan. Ini prinsip yang perlu kita ketahui ketika kalian misalnya untuk memprediksi ini ya, bagaimana pembentukan suatu padatan atau pembentukan suatu endapan dari campuran larutan gitu. Jadi kan perlu mencapai supersaturasi dulu, baru si endapan itu bisa terbentuk. Oke, nah kalau misalnya solutnya sedikit namanya unsaturated, ya berarti tidak jenuh gitu. Oke, nah ternyata kelarutan itu apa ya? Varies itu bahasa Indonesia apa ya? Eh berubah-ubah. Kan ya? Bervariasi dengan temperatur yang bervariasi. Gitu. Nah, kelarutan ini bisa jadi naik, bisa jadi turun dengan peningkatan temperatur. Jadi sebenarnya nggak semua nggak semua proses pelarutan itu akan makin cepat atau makin apa ya? Akan meningkat, iya akan meningkat kecepatannya gitu. Kalau misalnya kita naikkan suhunya, nggak semuanya. Tergantung dari reaksi pelarutannya, pelarutan apa dulu gitu. Oke. Terus ya. Nah, kalau misalnya nih beberapa banyak gas itu dia sebenarnya less soluble in water at high temperature. Terus most solid are more soluble. Jadi kalau misalnya kita punya gas, dia itu sebenarnya lebih tidak larut pada kondisi temperatur yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita punya padatan, itu dia lebih larut pada temperatur yang tinggi. Begitu. Oke. Next. Ini baca aja. Oke, ini dia. Kita bisa menghitung pengaruh temperatur pada kelarutan suatu zat pakai persamaan ini. Nah, jadi nanti ini kurang lebih persamaannya mirip sama ini ya. Mirip sama mirip sama apa ya namanya? Oh, mirip sama persamaan Van Hoff ya. Tapi dia di sini kita pakai efficiency of solvation process atau K-nya. Terus habis itu jadi pakai konstan kesetimbangannya delta H, R sama temperaturnya. Nah, kalau misalnya prosesnya itu endotermik, maka temperaturnya naik, efisiensi atau misalnya konstan kesetimbangan kelarutannya juga akan makin naik gitu. Tuh ya, jadi ln K1 per K2 sama dengan delta H per R dikali 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Ya, rumus ini biasanya ada di soal di bagian depan soal-soal WSK, WSP. Terus ini juga rumus yang sama dari
dari hukum Arrhenius gitu. Oke. Terus, nah ini dia. Coba ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kelaratan dari suatu senyawa akan meningkat dengan meningkatnya temperatur apabila yang A delta H lebih besar daripada 0, yang B delta H kurang dari 0, yang C delta H sama dengan 0. Ayo yang mana teman-teman? Yang mana? Yang mana? Oke, mantap. Oke, 3 orang sudah menjawab. Yang lainnya mau jawab juga sebelum aku buka jawabannya? Ya, benar ya. Jadi, jawabannya adalah yang A. Jadi, delta H yang bersifat endotermik lah yang akan meningkat kelarutannya apabila temperatur dinaikkan, gitu. Ya, betul. Jawabannya yang A ya. Jadi, delta solution lebih besar daripada 0. Oke, terus. Nah, selain temperatur, ada juga nih pengaruh dari tekanan pada kelarutan suatu zat, khususnya pada gas gitu. Karena kan gas ya kita tahu lah, dia kan sebenarnya sangat dipengaruhi oleh si tekanan gitu. Kita punya persamaan ya, persamaan Henry. Jadi Cg sama C dari gas atau konsentrasi dari gas yang terlarut sama dengan K, ini konstanta Henry, dikali pressure pressure yang di applied pada gasnya, pada sistemnya. Si satuannya ya. Satuan dari konstanta Henry adalah molar per mmHg. Nah, ini kita punya beberapa nilai untuk beberapa gas tertentu. Jadi udah ada datanya secara eksperimen. Jadi kalau misalnya ada soal, ya udah kalian tinggal pakai aja datanya, konstanta Henry-nya. Atau misalnya nanti kalau misalnya ada soal lagi, kalian disuruh nyari konstanta Henry-nya untuk masing-masing gas. Berarti kalian bisa pakai persamaan ini. Gampang ya, C konsentrasi sama dengan konstanta Henry dikali tekanan yang pada sistemnya. Itu. Tuh. Jadi kalau gas-gas itu dia lebih soluble, lebih mudah larut pada pada tekanan yang tinggi gitu. Oke. Udah gitu aja sih. Jadi satuannya juga perlu perhatikan ya, konsentrasinya dalam molar, tekanannya dalam mmHg. Kalau tekanan dalam ATM diubah dulu ke mmHg ya. Pada tahu kan 1 ATM berapa mmHg? 1 ATM berapa mmHg, teman-teman? Berapa? Ya, benar, 760 mmHg ya. Ini 101K itu apa maksudnya? KPA maksudnya dia. Oh, KPA. Oke, K doang. Oke deh. Ya, betul kan bisa ubah dalam Pascal juga. Tapi kalau misalnya yang apa ya, satuan SI yang kita pakai pada persamaan Henry ini kita pakai molar per mmHg. Gitu. Sebenarnya dia bukan satuan SI juga sih karena pakai mmHg. Ya udah. Gitu deh. Pokoknya yang kalau misalnya ditanya konstanta Henry kan pakainya molar per mmHg. Itu. Oke. Terus nah, coba kerjain. Berapa konsentrasi dari dissolved nitrogen dalam suatu larutan yang saturated oleh N2 pada tekanan 2 atm. Diketahui konstanta Henry-nya adalah 8,42 kali 10⁻⁷ molar per mmHg. Ayo, berapa? Berapa konsentrasinya? Ayo, cepat-cepat. Boleh tulis di chat box atau boleh unmute. Silahkan, aku tunggu. Oke.
Oke. Yuk perhatikan satuannya. Satuannya benar nggak nih? Apakah sentimolar, milimolar, molar, atau apa? Ayo, baru 3 orang yang menjawab. Ditunggu yang lain. Yuk, masih ada 20 orang yang belum menjawab. Silakan. Ayo, satuannya apa? Jangan ketinggalan satuannya ya. Ntar kalau nggak ada satuannya, ntar bingung. Ntar salah kalau saya ngerjain soal esai. Yuk, satuannya. Oke, ini 5 orang nih. Masih ada 15 lagi. 19 bahkan. Ayo. Ayo, hitung. Oke. Oke. Oke deh. Ini sebagian besar. Sebagian besar benar nggak ya? Sebagian besar benar. Nah, oke, kita bahas ya. Ada lagi yang mau ngirim? Ayo, satuannya jangan hilang. Halo, satuannya di mana? Oke deh, ya dah, kita bahas ya. Udah ada jawabannya nih di PPT-nya. Jadi kalau kalian buka PPT-nya pasti lihat jawabannya. Ya, jadi kita masukkan rumusnya ya, konsentrasi dari suatu larutannya atau suatu gasnya adalah konstanta Henry dikali tekanan yang dikenakan pada si larutan itu. Kita udah punya konstanta Henry-nya ya disebutin di sini. Tekanannya juga udah disebutin 2 atm gitu ya. Berarti konsentrasinya sama dengan konstanta Henry 8,42 kali 10⁻⁷. Satuannya apa? Molar per mmHg. Dikali dengan tekanannya 2 atm. Berarti perlu kita ubah ke dalam mmHg karena satuan konstanta Henry-nya adalah molar per mmHg. Jadi 2 atm dikali 760 mmHg per 1 atm. Nah, kalau kalian bingung satuannya apa, kalian bisa analisis dari si persamaannya kayak gini nih. Kita lihat ya, di sini kita punya persamaannya di sini KH-nya atau konstanta Henry-nya molar per mmHg. Kita punya tekanannya atm satuannya. Terus kita tahu bahwa 1 atm sama dengan 760 mmHg. Tinggal coret aja, ini kan atm di sini. Terus di sini pembilang, di sini penyebut atau di sini numerator, di numerator. Yang bisa coret. Terus habis itu di sini ada mmHg yang di denominator. Terus habis itu di sini ada yang denominator. Coret aja. Berarti sisanya molar. Satuannya molar. Kalian ambil satuannya molar. Tinggal kalian hitung nih nilainya berapa. Ini hapus ya. Tinggal kita hitung berapa nilainya. Nah, jadi sini 1,28 sudah kalau aku hitung ya. Tapi dibuletin 1,28 kali 10⁻³ molar gitu. Kalau mau pakai 1,28 aja, 1,3 berarti 10⁻³ harus kita turunin lagi satuan molarnya jadi milimolar gitu. Oke? Gitu. Bisa ya? Gampang ya, teman-teman ya. Bisa ngitung kelarutan gas? Bisa? Oke. 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 Nah, ini dia. Ini coba dibaca nih soalnya lucu sih. Nah, ketika kita membuka botol saya seltzer, terus dia kan Vises. Aku nggak tahu seltzer itu apa, tapi bayangin aja misalnya kita punya misalnya kita punya cola gitu ya. Di botol cola terus habis itu waktu dibuka terus dia kayak ada bunyi ces gitu. Nih Vises. Terus habis itu eh bagaimana kita harus menyimpan si botol cola ini untuk untuk menjaga waktunya sebelum si semua gelembung-gelembung di sini tuh hilang gitu. Jadi rasanya nggak ada Vises lagi gitu. Nggak kayak awal. Kira-kira diapain? Kita panasin terus kita tingkatkan tekanannya, atau kita dinginin dan kita tingkatkan tekanannya, atau kita panasin, kita turunkan tekanannya, atau kita dinginin, kita turunkan tekanannya. Yang mana kira-kira? A, B, C, atau D? Oke, ada yang satu orang menjawab, ada lagi yang menjawab. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada nggak yang jawab D atau A? C.
C. C dan B. Oke. Mari kita lihat di sini ada jawabannya nggak ya? Oke, ini jawab B. Ya, jadi jawabannya adalah tentu saja kita tingkatkan tekanannya. Tapi apakah dia di heat atau di coolin ya? Itu sangat tergantung dari solubilitas si senyawa di sini. Di sini nggak disebutin sebenarnya. Tapi mungkin kalau misalnya aku disuruh milih, mungkin aku akan jawab yang B, yang cool it sama pressurized it. Jadi intinya adalah kita pakai hukum si persamaan Henry tadi, bahwa gas-gas itu akan makin terlarut nih kalau misalnya kita tingkatkan tekanannya. Itu dia poinnya. Jadi jawabannya adalah antara A atau B. Kalau misalnya kita turunkan tekanannya, tentu saja nanti gas-gas ini akan makin cepat menguap gitu. Dia cepat, bukan menguap ya, cepat tidak terlarut lagi gitu. Cepat jadi fasa gas lagi gitu. Jadi kita harus tingkatkan tekanannya. Terus antara dia dipanaskan atau didinginkan itu tergantung dari si delta H solution dari si gasnya. Kalau tadi sih dibilang ya katanya kalau misalnya delta H pelarutan gas itu akan semakin menurun kalau misalnya temperaturnya naik gitu. Tapi sebenarnya menurutku tergantung dari jenis zatnya sih. Jadi bisa A atau bisa B. Tapi mungkin aku akan jawab B. Karena pasti dia lebih segar gitu kalau misalnya dia dalam air. Dalam kondisi yang lebih dingin. Dari sisi konsumennya aja sih. Oke. Terus nah, di sini adalah unit dari konsentrasi. Ya udah pada tahu lah ya. Kalau misalnya kita bahas tentang sifat koligatif, itu kita akan banyak pakai ini ya, unit konsentrasi. Pertama ada molar. Ini kan kita harus samakan dulu persepsi ya. Molar itu adalah jumlah mol suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan gitu. Oke. Dan molaritas tentu saja akan berubah dengan temperatur. Kenapa? Karena kalau temperaturnya makin naik, ya dia akan mengaruhi volume dari si larutannya, bener nggak? Karena dia bisa jadi memuai kan si volume itu, si larutannya itu. Gitu. Terus molalitas atau molality. Jadi dia M juga, tapi M-nya M kecil. Nah, kalau molality kalian harus lihat ya di sini ya. Ini sering jadi jebakan Batman gitu. Molalitas itu adalah mol zat terlarut per kilogram pelarutnya gitu ya. Pelarutnya bukan larutan gitu. Jadi harus per kilogram pelarutnya doang. Misalnya kalian punya apa ya? Kalian punya 1 mol NH3 dilarutin dalam 1 kilo air. Berarti ya udah masukin aja 1 mol NH3 per 1 kilo air. Jadi kalian nggak perlu ngitung berapa kilo total larutannya setelah mereka dicampurin gitu. Karena yang dihitung adalah solut per solvennya. Oke? Terus fraksi mol. Nah, kalau kita bilang fraksi mol, dia adalah mol suatu zat. Biasanya kalau fraksi molnya bisa fraksi mol gas, suatu campuran gas atau suatu campuran solut biasa gitu. Jadi suatu mol bagian per total mol semuanya. Ini adalah fraksi mol. Ada juga persen massa ya. Kalau persen massa berarti massa per massa. Massa zat terlarut per massa larutan. Nah, ini dia baru per massa larutan. Terus karena dia persen dikali 100%. Gitu. Oke, nah ini udah pada tahu ya. Ini harus tahu dan ini harus bisa dipahami. Terus, nah kalian bisa pakai unit untuk konsentrasi yang sangat-sangat kecil. Biasanya suatu larutan tuh bisa jadi konsentrasinya tuh kecil banget. Sampai kita perlu unit-unit penamaan baru gitu. Ada yang mungkin kalian udah sering dengar ya, ppm atau parts per million. Ada juga ppb, parts per billion gitu. Nah, bedanya apa? Parts per million berarti kalian hitungnya adalah jumlah mikrogram dari zat pelarut per mililiter mililiter larutan gitu. Jadi dia sebenarnya konsentrasi ya. Jadi kita pakainya mikrogram solut per mililiter larutannya. Kalau parts per billion jadi adalah nanogram solut. Jadi 10⁻⁹ gram solut per mililiter si larutannya gitu. Nah, terus kalau misalnya pelarutnya itu adalah air, ya udah karena di sini
di sini adalah massa per volume. Jadi sebenarnya ppm sampai pb itu adalah satuan dari bukan persen ya, satuan dari massa per volume gitu. Jadi massa zat terlarut per volume total atau volume larutannya gitu. Nah, kebetulan nih kalau misalnya kita pakai pelarutnya air, dia kan punya densitas 1 gram sama dengan 1 mili gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 1 gram air berarti volume 1 mili. Begitu sebaliknya. Kita punya 1 mili air, dia beratnya pasti 1 gram gitu. Nah, maka dari itu kita juga bisa pakai disamain gitu. Jadi mikrogram. Jadi kalau untuk ppm mikrogram solut per gram si zat semuanya. Jadi si larutannya gitu. Terus kalau misalnya dia part per billion berarti 1/10⁻⁶ gitu. Udah, gitu. Ini harus tahu juga ya. Jadi beda ppm sampai pb itu apa? Ini juga sering muncul di soal-soal. Disebut itu misalnya 200 ppm. Itu berapa tuh konsentrasinya? Kan bisa pakai ini ya. Gitu. Ya udahlah, ini kita skip aja. Kan bisa kerjain sendiri ini. Ini menghitung. Kayak kerjain sendiri nanti ya kalau misalnya udah selesai sesinya. Ya, kita skip lagi aja. Ya udah, ini kita skip juga. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas? Jelas nggak teman-teman? Halo? Jelas lah ya. Sekarang kita masuk ke hukum-hukum lainnya. Ada hukum Raoult. Jadi, di sini bicarakan tentang tekanan uap dari suatu larutan. Oke. Kita punya hukum Raoult, dia akan bicara tentang suatu tekanan uap. Jadi, tekanan uap itu dia tergantung dari fraksi molnya. Kita punya X adalah fraksi mol, jadi ya, fraksi mol dari suatu pelarutnya. Terus P0 adalah suatu tekanan uap dari si pelarut murninya. Jadi kita punya rumus P solution atau tekanan si larutannya sama dengan fraksi mol si pelarutnya kali tekanan murni si pelarutnya gitu. Nah, si tekanan suatu larutannya itu bisa tersusun dari banyak bagian gitu. Jadi bisa jadi A tambah B atau C. Misalnya kayak misalnya ada 3 buah zat yang di larutan sama-sama, terus kita mau menghitung berapa tekanan uap total si larutannya itu. Jadi kita hitung dari masing-masing fraksi molnya. Untuk yang zat A berapa tekanan uapnya, terus zat B berapa, terus zat C berapa. Baru kita dapat tekanan uap total. Gitu. Dan syaratnya adalah untuk bisa pakai persamaan ini, si senyawa-senyawa itu harus berupa senyawa yang volatile. Ada yang tahu senyawa volatile itu apa? Volatil. Zat volatil. Ada yang tahu nggak? Apa itu zat volatil? Ada yang tahu? Zat volatil itu apa? Oke, benar yang di chat box. Ada lagi yang mau menjawab? Iya, benar. Suatu senyawa yang volatil adalah suatu senyawa yang mudah menguap. Maksudnya gimana? Maksudnya dia nggak harus kayak langsung nguap begitu aja gitu. Bisa jadi kayak misalnya air nih. Air kan mungkin dia menguapnya misalnya butuh jumlahnya kecil banget gitu. Nggak sebanding sama jumlah zat air yang ada dalam fase cair gitu. Nah, tapi dia bisa mengalami penguapan. Itu disebut sebagai dia senyawa yang volatil juga gitu. Oke, semakin tinggi kemampuan dia berubah menjadi fase gas atau semakin tinggi kemampuan dia untuk menguap, maka senyawa itu semakin volatil gitu. Biasanya senyawa-senyawa yang disebut kalau misalnya di internet ya gitu ya. Senyawa-senyawa yang disebut sebagai senyawa-senyawa volatil adalah senyawa-senyawa yang biasanya turunan-turunan ini ya senyawa-senyawa kayak aromatik gitu. Maksudnya aromatik adalah yang biasanya buat buat apa sih namanya fragrance atau buat wangi-wangian tuh dia kemungkinan ada senyawa-senyawa volatil yang bisa kita cium baunya gitu, yang bisa kita rasakan baunya gitu. Senyawa-senyawa yang dipakai adalah senyawa-senyawa volatil. Tuh. Terus nah, ini langsung soal ya. Nih kita lihat dulu contoh soalnya. Jadi di sini disebutkan ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita menghitung berapa tekanan uap suatu larutan, kita perlu tahu awalnya kita perlu tahu tekanan uap murninya, terus kita juga perlu tahu fraksi molnya. Gitu.
Jadi di sini pertanyaannya adalah kita punya 2 metil heptana di mana tekanan uapnya pada 55 derajat Celcius adalah 233,95 torr. Terus kita punya 3 etil pentana, dia tekanan uapnya 7,68 torr pada temperatur yang sama. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan tuh si metil heptana sama si etil pentana, kira-kira berapa nih tekanan uap totalnya gitu. Dan jadi jumlahnya adalah si 2 metil heptananya 78 gram, etil pentananya 15 gram. Gitu ya. Terus ini juga disebutin ini metil heptana, terus ini yang etil pentananya. Jadi kita masukin aja ke persamaan Raoult ya. P suatu larutan sama dengan fraksi mol Za dikali P0A ditambah fraksi mol Zb dikali P0B. Kita hitung dulu berapa mol tuh masing-masingnya ya. Untuk yang 2 metil heptana dia 78 gram dibagi mR-nya. Terus dapat 0,68283 mol. Atau kita bisa bulatin aja sih sebenarnya 0,7 gitu mol. Terus yang 3 etil pentana juga sama 15 gram dibagi si mR-nya dapat 0,1497 mol. Terus berarti kita bisa hitung fraksinya masing-masing ya. Berarti fraksi dari 2 metil heptana adalah 0,82, terus fraksi 3 etil pentana adalah 0,1798. Bisa kan hitung fraksi mol ya. Fraksi mol adalah mol suatu zat per mol total gitu. Jadi di sini untuk yang 2 metil heptana 0,68283 per 0,68283 plus 0,1497 gitu. Gitu. Udah, terus habis itu masukin aja. Berarti tekanan uap larutannya sama dengan fraksi mol si zat tersebut dikali tekanan uap pada kondisi murni, yaitu ini 233,95 torr, ditambah si fraksi mol zat tersebut, ini untuk yang si etil pentananya ya, dikali 207,68. Udah, jawabannya adalah tekanan uap total sama dengan 230 torr. Gitu. Gampang ya? Gampang ya teman-teman ya? Kalau misalnya senyawanya ada 3, ya udah, berarti tambah lagi plus XC dikali P0C gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini ada soal lagi, silahkan dikerjakan. Di sini tekanan uap 2 metil heksana adalah 37,986 torr pada 15 derajat Celcius. Kira-kira berapa tekanan uap campuran dari 2 metil heksana dan 15 gram naftalen? Yang mana naftalen ini dia bukan senyawa yang volatil pada temperatur 15 derajat Celcius. Ya, silahkan. Mau berapa menit waktunya? 5 menit cukup? Cukup nggak nih 5 menit? Cukup lah ya. Silahkan, silahkan.
Oke. Iya, udah pada jawab nih. 3 orang yang sudah menjawab. Yang lain mau jawab juga? Mau ditunggu? Apa kita bahas aja? Oke, bahas aja ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Di sini kita punya naftalen sama 3 metilheksana. Di soalnya udah disebutin nih bahwa si naftalennya itu bukan senyawa yang volatil. Jadi kita nggak masuk ke dalam perhitungan ya. Yang kita hitung hanyalah si 2 metilheksana aja. Oke? Jadi P solution sama dengan X solvent dikali penol solventnya. Kebetulan di sini solventnya adalah si 2 metilheksana. Jadi ya kita sebutnya solvent gitu. Atau kita bisa boleh aja sebut si X 2 metilheksana terus penol 2 metilheksana gitu ya. Nah, yaudah kita hitung aja. Berapa nih mol 2 metilheksana ya? 78 gram. Kita bagi dengan MR-nya. Dapatnya 0,77843 mol. Nah, kita perlu mengetahui mol dari naftalen untuk menghitung fraksi mol dari si metilheksana. Ya. Di sini mol naftalennya 15 gram dibagi MR naftalen. Sama dengan 0,11703. Berarti kita dapatkan nih fraksi dari si 2 metilheksana yang bisa menguap si senyawa volatil ini adalah ya udah tinggal dibagi aja 0,778443 per 0,778443 ditambah 0,11703 sama dengan 0,869309. Atau kan boleh aja tulis 0,87 gitu. Nah, ini udah dimasukin berarti tekanan uap dari si larutan ini adalah fraksi mol dari si zat volatil ya, yaitu 2 metilheksana 0,869309 dikali P0 atau tekanan uap pada kondisi murninya dari si 2 metilheksana, yaitu 37,986 torr. Berarti tekanan uap si larutannya adalah 33,02 torr. Gampang ya, teman-teman? Gampang kan? Gampang. Oke. Lanjut lagi. Kita punya N-heksan dan N-heptan. Dua-duanya itu bisa larut ya. Terus dan dua-duanya juga volatil. Apabila tekanan uap dari heksana murni adalah 151,28 mm Hg dan heptana murni adalah 45,67 mm Hg, keduanya pada 25 derajat Celcius. Persamaan mana yang dapat digunakan untuk menghitung fraksi mol heksana dalam suatu campuran apabila tekanan uap campurannya adalah 145,5 mm Hg. Ya, silahkan. Yang mana nih? Yang A, B, C, atau bukan semuanya? Jadi dibalik ya tadi ya. Tadi kan kita udah ngitung tuh berapa tekanan uap si larutannya atau si campuran larutannya tadi. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa fraksi mol dari heksana gitu. Gimana kita cara ngitung fraksi molnya? Yuk yang mana teman-teman? Yang mana nih? A atau B atau C atau D? Yuk jawab. Ayo yang mana ini? Apakah yang A ataukah yang B ataukah yang C atau bukan dua-duanya? Bukan tiga-tiganya maksudnya. Halo. Ayo jawab. Oke, satu orang udah jawab. Yang lain ditunggu.
Oke, udah banyak yang jawab nih. Jadi jawabannya yang mana? Yang C ya, bener ya. Jadi, fraksi mol itu kalau misalnya kita punya 2 buah zat yang larut itu sama-sama, terus habis itu kita mau ngitung zat kita udah tahu nih fraksi mol atau zat lain. Terus berarti zat atau lainnya adalah, ya udah tinggal satuin fraksi mol zat itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Betul. Jadi benar semua jawabannya yang C. Oke, next ya. Apa nih? Oh, nah di sini kita akan lihat zat terlarut itu bisa mengubah perubahan fasa ya. Jadi kita sebut sebagai salah satu sifat koligatif yang kita sebut sebagai pergeseran tekanan uap atau pergeseran titik titik didih sama pergeseran titik beku. Jadi delta T alias perubahan temperatur titik didih atau titik bekunya pada suatu zat yang di dalamnya ada zat terlarut lain. Nah, pergeseran ini digantung atau perubahan ini dipengaruhi oleh suatu konsentrasi dari partikel yang ada dalam si larutan itu gitu. Kita hitung konsentrasinya dengan menggunakan molalitas atau M. Nah, kita bisa hitung pakai rumus delta T sama dengan M dikali K. Untuk perubahan yang terjadi tergantung dari jenisnya. Kalau misalnya pada boiling point atau titik didih gitu ya, dia perubahannya delta T-nya adalah T mix dikurangi T yang murninya. Jadi titik didih itu kan selalu naik, sedangkan untuk yang titik beku dia selalu turun gitu. Jadi temperatur titik beku yang murninya selalu lebih tinggi daripada temperatur yang mixture-nya gitu. Jadi kalau misalnya kan ngafalinnya susah kan pikiran aja. Kalau misalnya kita tambahin suatu zat terlarut dalam suatu larutan, yang terjadi adalah larutan itu lebih suka pada fase air gitu. Karena dia lebih suka pada fase air, berarti boiling point-nya dia akan makin tinggi dan titik bekunya dia akan makin rendah juga gitu. Jadi kayak masih udah mencapai suhu -1 tuh misalnya pada air nih, udah mencapai -1 tapi dia nggak bakal beku gitu karena dia lebih suka pada fase cair gitu. Jadi pergeserannya kayak gitu logikanya ya. Jadi kalau misalnya daripada kalian ngafalin, ini dikurangi atau ditambahin kalian ingatnya itu. Oke. Jadi rumusnya gini aja sih, delta T sama dengan M dikali K. Nah, terus M-nya tadi kan molalitas, delta T adalah perubahan temperaturnya, terus K-nya adalah tadi koefisien, bisa jadi KB, bisa jadi KF, jadi K boiling atau K freezing. Jadi dia konstanta ya, gitu. Nah ini diagram fasa yang udah sering kita lihat ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tambahin suatu zat terlarut dalam suatu larutan, yang terjadi adalah larutan itu lebih suka pada fase cairnya gitu. Kita bisa lihat nih pergeseran dia akan bergeser gitu. Untuk yang titik didihnya dia akan makin makin tinggi temperatur yang dibutuhkan untuk mendidih. Untuk titik bekunya dia akan makin turun temperatur yang diperlukan untuk membekunya gitu. Oke. Ini dia delta TF, ini delta TB. TF itu T freezing, TB adalah T boiling ya gitu. Terus tentu saja dia akan dipengaruhi oleh tekanan juga ya, tapi ini tergantung dari fasanya, tapi nggak masuk ke persamaan gitu. Oke. Nah, ini adalah nilai-nilainya ya. Nilai konstanta boiling sama konstanta freezing dari berbagai macam senyawa. Kita punya air ya, boiling point normalnya kan 1 derajat Celcius gitu. Freezing point normalnya di 0 derajat Celcius. Kita punya K boiling-nya 0,51. Satuan dari K boiling adalah delta C atau derajat Celcius per M gitu ya. Jadi derajat Celcius per molal. Ini juga sama derajat Celcius per molal gitu. Nah, ini data-datanya segini. Ini kan bisa kalian pakai untuk menjawab soal-soal. Nah, ini contoh soal ya. Jadi kita punya suatu senyawa antifreeze nih ya, senyawa Siara TM antifreeze. Dia memiliki titik beku pada ini ya, minus 4 derajat Fahrenheit. Nah, hitunglah molalitas dari larutannya. Ya udah kita masukin aja. Delta T sama dengan M dikali KFP. Di sini kita pakai KF-nya air ya, karena di sini kan si senyawa anti bekunya itu dilarutin dalam air. Gitu. Jadi kita pakai KF air sudah 1,86 derajat Celcius per molal. Satuannya ini ya, yang ini. Terus yaudah kita masukin aja nih.
delta T-nya berapa. Nah, kita bisa lihat nih. Awalnya suhu air membeku itu kan pada 0 derajat Celcius, tapi ternyata ketika ditambahin si antifreeze ini, suhunya membekunya pada -4 derajat Fahrenheit. Kita ubah dulu dari Fahrenheit ke Celcius ya. Ya udah tambahin aja 32. Ya, 1/8 dikali derajat Celcius tambah 32 sama dengan si Fahrenheit ya. Jadi kita tinggal putar-putar dapat 20 derajat Celcius, -20. Ya udah dimasukin aja di sini 0 dikurang -20 sama dengan M dikali si KFP. Dia udah dapat molaritasnya sama dengan 11 molal. Dah, gitu aja. Ya gampang ya. Ini contoh soal lain. Itu juga sama pakai si siar antifreeze itu. Jadi ada 100 mili mengandung 42 gram antifreeze-nya dan 60 gram air. Berapa massa molar dari senyawa antifreeze-nya apabila freezing point-nya -4 derajat Fahrenheit. Sama kayak tadi ya. Jadi terjadi perubahan temperatur sebesar -20 derajat Celcius di sini. Kita ubah dulu dalam derajat Celcius. Ya udah, nih 20 sama dengan M dikali 1,86. Berarti M sama dengan 10,75. Kita udah tahu berapa molal ya, 10,75 molal. Kita bisa hitung nih mol dari si zat larutnya atau si antifreeze-nya itu gitu. Dibagi dengan si pelarutnya. Pelarutnya adalah air di sini, 60 gram. 60 gram kita ubah ke dalam kilogram, jadi 0,06 kilogram. Nanti dapat si zat larutnya adalah 0,6452 mol. Kita punya si massa si zat larutnya, kita bisa dapat MR-nya. Jadi tinggal 42 per 0,6452 sama dengan 65 gram per mol. Gitu. Coba kita lihat soal lain yang nggak ada caranya. Nah, ini dia. Silahkan. Ya, jadi bir itu dia mengandung 5% etanol pada larutan dengan densitas 1,05 gram per mili. Ya, tentukan boiling point-nya. Jika diketahui, K boiling dari si etanolnya adalah 0,51 derajat Celcius per molal. Ini juga sudah diketahui ya. Si 5% dari etanol sama airnya. Weight per volume, di sini larutannya adalah 1,05 gram per mili. Ya, silahkan dihitung. Yang mana nih? A atau B, C atau D?
Ayo yang lainnya. Udah 2 orang nih yang jawab. Masih ditunggu? Oke. Yang lain masih ada yang mau menjawab lagi? Ada yang masih mau jawab lagi? Nggak ada? Oke, di sini ada 2 orang yang udah jawab. Ada yang mau volunteer buat menjelaskan atau bisa annotate buat ngerjain? Ada? Halo halo? Ayo, ada yang mau volunteer nggak? Ini ada yang udah jawab nih, ada Duta sama Baruna. Dua-duanya jawabannya betul. Ada yang mau jawab? Boleh Kak. Ya, silakan. Jadi pertama kita cari itunya dulu ya. Anggap apa? Etanolnya ada 100 ml gitu dulu ya. Habis itu berarti kan maksudnya larutannya ada 100 ml. Hmm. Habis itu kan etanolnya 5% berat per volume. Jadi berarti etanolnya ada 5 gram. Nah, dengan larutannya density-nya 1,05 gram per mili, berarti kalau ada 100 mili kan berarti 105 gram ya. Jadi dalam 105 gram larutan, 5 gramnya etanol, 100 gramnya air, berarti gitu jadinya.
Oke, Aku dan annotate dulu deh. Jadinya kita masukin aja cari molalitas itunya, cari molalitas etanolnya kayak 5 per mr etanol dikali 1000 per 100 atau massa pelarutnya, habis itu dikali apa KB-nya 0,51 tadi dapatnya jadinya 0,55. Berarti kan itu delta T-nya ya. Tinggal ditambahin sama tambahin sama boiling point normalnya air aja. Jadi 100,55. ya betul sekali. Oke, terima kasih Baruna. Sama-sama. Ya, terima kasih. Gimana teman-teman? Udah jelas belum? Ini yang bagian sini. Itu ya. Gitu ya caranya. Oke. Jadi untuk dapat molalitinya, biasanya soal-soal tuh bisa macam-macam. Bisa kayak nyebutin ini nih, weight per volume. Atau misalnya langsung nyebutin berapa gram masaknya gitu. Atau misalnya nyebutinnya dari soal yang udah kalian kerjakan. Terus secara dihitung delta T-nya gitu. Gitu. Jadi jawabannya yang B 100,55 derajat Celcius. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum kita masuk ke sifat koligatif yang terakhir, yaitu tekanan osmotik. Oke, sebenarnya aku bingung asumsi-asumsi gitu, kapan harus diasumsikan, kapan, dan kenapa harus milih atau yang lain. Oke, jadi kalau misalnya kamu dapat soal yang kayak gini, yang kayak percentage aja, dan di soal itu nggak disebutin berapa massa sebenarnya, kamu sebenarnya bisa asumsi tuh kalau ada percentage kayak gini. Sama aja kayak misalnya ngitung rumus empiris gitu. Misalnya diketahui misalnya komposisi oksigennya 16% gitu. Ya udah pakai anggap aja semua massa totalnya adalah 100 gram baru nanti berarti massa oksigennya adalah 16 gramnya gitu. Sama aja kayak gitu waktu ngitung rumus empiris di stoikiometri. Kalau yang ini juga bisa kalian pakai asumsi kayak gitu aja. Di sini kan ada 5% ya si larutan etanol dalam air atau si birnya ini. Terus kita punya densitasnya, kita anggap aja nih si larutan itu sebesar 100 mili gitu. Baru kita hitung berdasarkan ini. Tuh, karena kan nanti jadinya percentage aja. Tuh. Di sini dimintanya adalah perubahan temperatur. Jadi kita nggak apa-apa kalau misalnya pakai percentage kayak gitu. Pakai apa? Pakai asumsi 100 mili. Masanya karena nggak akan mengubah hasil juga. Gitu. Karena perubahan temperatur ini nggak akan dipengaruhi oleh masa dari si larutan ya, asalkan kita tahu persentasenya ini udah benar, udah sama-sama 5%. Iya benar, nanti pada akhirnya kayak rasio, jadi kamu boleh pakai asumsi kayak tadi, gitu, pakai asumsi ini. Anggap aja si larutannya ini 100 mili, ya udah kita bisa pakai kayak gitu. Gitu deh. Semoga menjawab ya. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita masuk ke yang terakhir nih, osmosis. Ada, kalau mau raise hand juga boleh, jadi tanya langsung juga boleh. Atau mau tanya temannya juga boleh. Atau mau tanya di sini juga boleh. Atau mau tanya di WA juga boleh. Kita lanjut aja ya. Nah, sekarang kita bahas si sifat koligatif yang terakhir, yaitu tekanan osmotik ya. Kalau misalnya kita punya dua buah larutan yang dipisahkan oleh membran semi permeable. Membran semi permeable itu apa sih maksudnya? Jadi membran itu sebenarnya permeable tapi nggak fully permeable, tapi dia semi permeable. Jadi dia cuma bisa melewatkan atau bisa dilewati oleh zat-zat tertentu aja, khususnya misalnya air gitu. Nah, kalau misalnya kita punya dua buah larutan ya yang terpisahkan oleh suatu membran semi permeable, maka pelarutnya itu akan bergerak dari area dengan konsentrasi yang tinggi ke dari area dengan konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi gitu. Misalnya kita punya A sama B. Di sini A itu adalah air murni, terus B itu adalah suatu larutan B gitu. Jadi ada zat terlarut B dalam larut air yang sedikit banget. Tuh, ini yang merah. Terus ini ada membran osmotik. Jadi yang terjadi adalah dari A pindah ke B. Dan akhirnya B akan meningkatkan volumenya gitu. Jadi makin banyak gitu. Karena air dari A itu kayak ketarik gitu ke si B-nya. Melewati si membran semi permeable. Nah, kita bisa mengukur nih seberapa banyak si air itu ketarik. Sebenarnya kita bisa mengukur berapa banyak air itu ketarik. Dan juga seberapa banyak yang kita sebut sebagai gradien osmotik. Jadi kita menghitung seberapa tinggi tekanan yang diperlukan untuk melawan si gradien osmotik itu. Jadi kita bisa ukur pakai yang gambar C ini gitu ya. Jadi
tekanan osmotik itu diukur dari berapa banyak gaya yang dibutuhkan untuk berapa banyak tekanan yang dibutuhkan untuk untuk melawan terjadinya proses osmosis ini gitu. Yang mana di sini digambarkan di sini ada suatu benda yang punya berat gitu ya. Terus habis itu ya dia dan di sini dia tidak terjadi suatu proses osmosis. Tuh. Padahal di sini ada membran semi permeable-nya. Gitu. Oke. Nah, gimana kita ngitungnya gitu. Ada rumusnya, tapi sebelum itu kita belajar dulu ini ada berbagai macam konsentrasi ya. Ada larutan yang hipotonik. Kalau hipotonik berarti konsentrasinya itu ini biasanya sebenarnya pada kondisi ini ya, sel-sel ya. Jadi sel di makhluk hidup gitu, misalnya di di hewan atau di tumbuhan gitu. Ada suatu larutan yang hipertonik. Nah, dia itu memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah daripada sel gitu. Habis itu kalau misalnya hipertonik berarti larutan itu dia memiliki zat terlarut atau ion-ion yang lebih tinggi daripada sel-sel. Terus kalau isotonik berarti sama. Dah gitu aja. Nah, rumus yang dipakai untuk menghitung tekanan osmotik ini adalah ini, pi sama dengan MRT. Jadi sebenarnya ini sama kayak rumus gas ideal ya, PV sama dengan nRT. Ya, pi di sini tekanan, ya, tekanan sama dengan M-nya itu adalah molaritas, terus R-nya adalah konstanta gas ideal, terus habis itu T-nya adalah temperatur dalam Kelvin. Gitu ya. Jadi M-nya ini adalah molaritas, satuannya molar, temperatur satuannya Kelvin, dan R-nya adalah tetapan gas ideal. Kita pakainya liter atm per mol Kelvin ya. Jadi bukan joule per mol Kelvin, tapi pakainya liter atm. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari osmosis ini? Sebenarnya lebih ke banyak prosedur-prosedur kedokteran yang butuh pengetahuan kita tentang tekanan osmotik. Contohnya, kita bisa lihat bagaimana sih ginjal kita memfiltrasi darah, terus gimana dilakukan dialisis atau cuci darah gitu. Itu juga melawan gradien osmotik gitu ya. Gitu. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Kita punya larutan D5W, itu maksudnya adalah larutan air 5%. Larutan dextrose 5% dalam air. Jadi ada dextrose sebanyak 5% dalam air. Terus ditaruh dalam suatu osmometer gitu. Dia punya densitas 1 gram per mili, terus habis itu di sekitarnya diisi dengan air suling, terus pertanyaannya adalah berapa tekanan osmotiknya pada 25 derajat Celcius. Udah hitung aja pakai rumus ya, pi sama dengan M dikali R dikali T. Di sini gimana ngitungnya? Jadi kita hitung dulu M-nya atau molaritasnya. Kita punya 5 gram C6H12O6. Ini lagi-lagi pakai ini ya. Pakai perumpamaan ya. Kita perumpamaan punya 100 gram larutannya. Jadi 5 gram C6H12O6 per 100 gram si larutannya. Terus kita kalikan dengan 1 gram si larutannya per 1 mili. Kan di sini densitasnya 1 gram per mili. Terus tinggal kita kalikan aja dengan mol si dextrose. Mol dextrose 1 per mol dextrose. Jadi 180,16 gram. Kita dapat molnya. Terus kita kalikan lagi dengan 1000 mili per liter. Karena kita mau dia dalam molar. Berarti kita dapatkan nanti konsentrasinya adalah 0,277 molar dikali dengan R. R-nya adalah 0,082057 liter atm per mol Kelvin. Dikali dengan temperatur. Temperaturnya 25 derajat Celcius. Kita ubah dulu dalam Kelvin. Tambahin 273 jadinya 298 Kelvin. Bila kita hitung, dapat pi-nya atau tekanan osmotiknya adalah 7 atm. Selesai. Gitu. Oke? Jelas ya? Jelas gak? Gimana? Coba kita lihat contoh soalnya. Udah ada jawabannya. Mana nih yang belum ada jawabannya? Ya udah ada jawabannya semua. Contoh lain aja ya ini kita lihat. Nih plasma darah, dia punya tekanan osmotik pada suhu tubuh 37 derajat Celcius adalah 5409 mm Hg. Terus apabila zat terlarut yang dominan adalah protein serum, berapa konsentrasi serum protein gitu. Ya udah kita bisa hitung pakai tekanan osmotik ini. Jadi pi sama dengan MRT. Kan di sini udah diketahui ya tekanan osmotiknya yaitu 5409 mmHg. Kita ubah dulu ke dalam ATM. Jadi 5409 mmHg dikali 1 ATM per 760 mmHg. Nanti kita tinggal cari berapa molaritasnya ya. R-nya pakai konstanta gas ideal 0,082057 dikali dengan temperatur tubuh 37 derajat Celcius. Jadi kita ubah ke dalam Kelvin jadi 310,15 Kelvin. Didapatkan
konsentrasi dari si serum proteinnya adalah 0,280 molar. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Gampang sih untuk yang tekanan osmotik ini. Gimana? Nah, ini juga ntar kerjain aja ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini tentang sifat koligatif? Ya, tadi udah banyak ya. Ada kelarutan gas, ada tekanan uap, habis itu ada perubahan titik didih dan titik beku, sama ada tekanan osmotik. Jadi sifat koligatif itu ada 5 dari suatu larutan ya. Ada kelarutan gas pakai hukum Raoult, terus pakai hukum Henry, terus habis itu tekanan uap pakai hukum Raoult, terus habis itu delta T, delta TB sama delta TF, sama satu lagi adalah tekanan osmotik. Jadi ada 5 itu. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum aku lanjutin? Ayo yang tanya. Boleh. Udah jelas ya? Jelas ya teman-teman ya? Gimana? Kalau udah jelas boleh reaksinya dong. Ini sebelum aku masuk ke faktor Van Hoff nih. Gimana? Udah jelas belum? Halo? Apakah udah jelas? Ini suaraku nggak hilang kan ya? Halo. Tuh aku putus-putus. Iya, oke deh. Oke, ya udah. Kita sekarang bahas jadi kan tadi yang kita udah bahas adalah kalau misalnya zat yang terlarut itu bukan merupakan senyawa ionik. Alias kalau kita punya 1 mol zat yang terlarut, dia yang masuk dalam airnya atau dalam larutannya itu ya 1 mol juga gitu. Sementara kalau misalnya kita punya suatu zat terlarut itu kan bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah suatu senyawa ionik gitu kan. Contohnya misalnya NaCl atau misalnya KCl atau apa gitu atau CaCO3 dan seterusnya. Zat terlarut bisa banyak. Nah, ada juga ya zat larut yang dia bisa mengion dalam air gitu. Jadi, kalau misalnya kamu punya 1 mol NaCl, dalam air itu kalian akan punya 1 mol Na+ sama 1 mol Cl- gitu kan. Jadi totalnya adalah ada 2 mol ion dari si NaCl-nya itu. Gitu. Nah, maka dari itu kita akan punya faktor koreksi yang kita sebut sebagai faktor Van Hoff. Kenapa? Karena ternyata pada molekul-molekul yang mengion, delta T yang secara secara eksperimental itu lebih gede daripada perubahan sifat koligatif. Jadi secara teoritis gitu. Kalau misalnya kita anggap molekul itu mengionnya sebanyak 1 doang gitu, atau nggak mengion sama sekali. Itu ada namanya I. Nah, ini dia. Jadi I ini basically adalah berapa banyak ion yang terbentuk gitu. Misalnya untuk NaCl berarti I-nya adalah 2 gitu kan. Karena ada dua ion yang terbentuk dari Na+ sama Cl-. Terus misalnya kita punya COH 2 kali gitu. Berarti I-nya adalah 3 karena Ca-nya ada satu atom Ca2+, ada 2 atom OH- gitu. Bukan 2 atom ya, 2 molekul OH- gitu. Jadi totalnya ada 3 molekul yang mengion dalam air. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menghitung sifat koligatif dari suatu larutan yang di dalamnya ada zat terlarut ion, kita perlu kalikan dengan faktor Van Hoff tadi atau I-nya tadi gitu. Misalnya ini nih, untuk menyiapkan pasta 2 liter air 25 derajat Celcius ditambahkan sama garam 15 gram. Terus akhirnya larutannya itu akan mendidih. Pertanyaannya, berapa titik didih dari si larutan itu gitu setelah ditambahkan si garam ini? Kita bisa pakai delta T sama dengan M dikali K boiling. Dan jangan lupa dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff ini. Ya udah. Kita hitung. Di sini kita punya massa airnya, kita perlu hitung juga 2 liter air. Berarti kan dia 2000 mili ya, dikali densitas air atau gram per mili. Jadi totalnya dari 2 liter air adalah 2 kg massanya. Terus kita hitung juga nih, mol dari NaCl ya 15 gram. 15 gram dibagi ml-nya 58,44.
Jadi mol NaCl 0,25667 mol. Kita hitung molalitasnya berarti 0,25667 mol per 2 kilo. Jadi sama dengan 0,123. Lucu juga angkanya ya. 0,123 molal. Dan kita masukkan ke dalam persamaan ini. Delta T atau T akhir dikurangi 1 derajat Celcius sama dengan 2 karena dia menjadi 2 buah ion ya. 2 ion per mol dikali molalitasnya 0,123 dikali K boiling dari air atau 0,51 derajat Celcius per molal. Jadi nanti didapatkan T akhirnya atau titik didih akhirnya setelah penambahan NaCl dia akan naik jadi 100,1 derajat Celcius. Gitu. Oke, gampang ya. Jadi rumusnya tadi tinggal dikali dengan I. I adalah berapa banyak ion yang terbentuk gitu dalam suatu larutan ketika dia udah larut dalam pelarut. Oke. Nah, sekarang ini nih air. Sorry. Nah, sekarang ini bukan air ya. Ini gula, sorry ya, gula. Terus jadi selain pakai garam dia kita tambahin sama gula. Nah, kalau gula ini kan dia tidak mengion, jadi nilai I-nya adalah 1 gitu. Ya udah, 1 molekul per mol. Jadi cuma ada 1 molekul gula per mol gulanya. Ya udah jadi dapat molalitasnya beda, maka T-nya juga beda gitu. Oke. Oh, ini soalnya ternyata berapa massa gula yang ditambahkan dalam 2 liter air supaya temperaturnya naik 0,1 derajat Celcius. Nah, jadi bisa dibalik juga kayak gini nih. Jadi yang ditanya adalah molalitasnya. Karena dia gula, berarti dia tidak mengion, jadi kita bisa pakai faktor Van Hoffnya 1 aja. Gitu. Ada soal lagi nggak? Udah deh. Soal terakhir. Ya, udah sampai sini. Sekian. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Udah jelas? Apakah sudah jelas? Oh, 15.08 nih. Gimana? Apakah sudah jelas teman-teman semua? Mencoba latihan soal? Coba latihan soal ya, sebentar. Oke, minta link PPT. Baik, ini ya linknya aku bagikan. Ini di bagian General Chemistry. Nah, ini. Tidak bisa dilihat linknya yang di chatbox yang aku tulis. Bisa nggak minta langsung tapi nggak usah dikumpulin dan masuk nilai? Bisa, bisa. BTW ini semua latihan soal yang kalian kerjakan dari kemarin-kemarin itu nggak dinilai ya. Kalau latihan soal yang dinilai cuma ujian aja. Jadi kerjain aja ya latihan soalnya. Terus habis itu kalau nggak bisa tanya ke Kak Davi atau ke aku. Kalau ada yang bingung atau misalnya ada yang kalian nggak setuju gitu. Ini kenapa kayak gini gitu. Tanya aja ya. Oke, sebentar ya. Sebentar ya aku ini cari dulu soalnya untuk yang koligatif. Sambil nyari, kalau ada yang mau tanya boleh ya. Wah, ternyata aku masih di mute. Ya, share screen-nya kelihatan ya ini ya.
Nah, ini tadi tentang tetapan Van Hoff yang kita bahas ya, yang tadi I itu. Tetapan Van Hoff ini didapatkan dari kemampuan suatu molekul untuk mengalami ionisasi. Jadi ada nilai alfa gitu. Nah, caranya untuk menghitung tetapan Van Hoff ini, jadi sebenarnya dia nggak mesti sama, dia sangat tergantung dari kemampuan ionisasi suatu molekul. Jadi misalnya untuk yang molekul-molekul yang kemampuan ionisasinya lemah gitu ya, bukan senyawa ionik murni gitu. Misalnya contohnya kita punya asam lemah gitu, misalnya asam asetat gitu. Dia juga punya faktor Van Hoff gitu, tapi dia sangat bergantung dari nilai alfanya ya. Misalnya kita punya suatu senyawa ini nih, senyawa AX, terus dia akan menjadi A+ dan X-. Nah, awalnya si senyawa AX ini sejumlah A. Terus dia akan mengalami perubahan yaitu alfa A. Alfa ini tadi udah tahu ya, alfa adalah berapa banyak molekul yang terion atau yang bisa iya benar sih, yang terion per di total molekul mula-mulanya. Jadi di sini minus alfa A, terus yang di sini sama dengan N alfa A per 2 karena dia bagi 2 tadi ya. Di sini A-nya N per 2, sini juga N alfa A per 2. Terus jadi pada kondisi keseimbangan 1 minus alfa dikali A, sini juga N alfa A per 2, ini N alfa A per 2. Di sini misalnya konsentrasi zat larut awalnya adalah A, dan konsentrasi zat larut sebenarnya adalah kita jumlahkan nih di sini. Jadi kita dapatkan total si zatnya adalah 1 plus Na dikurangi N alfa dikurangi alfa dikali A. Nah, jadi untuk menghitung berapa konsentrasi sebenarnya per konsentrasi awal, bila kita bagi aja dengan A. Sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Jadi biasanya kalau untuk senyawa, atau nggak harus asam sih, senyawa-senyawa yang mengionnya tidak sempurna dalam air, kita bisa hitung pakai kayak gini. Jadi tinggal kita hitung aja 1 ditambah N-1 dikali alfa. Biasanya alfanya diketahui, kemampuan mengionisasinya berapa persen. Habis itu N-1 adalah N-nya adalah berapa jumlah molekul yang terbentuk dalam larutan. Misalnya tadi asam asetat, 1 ditambah 2-1 atau 1 ditambah 1 dikali alfanya. Saya alfanya berapa gitu. Saya alfanya 0,8, berarti 1 ditambah 0,8. Jadi 1,8 gitu. Ya, gitu deh. Ini nice to know aja. Sekarang kita coba mengerjakan soalnya. Mana dia? Oh, ini BTW ini soal dari lembaga lain. Tapi ini aku juga yang bikin BTW jadi ya, kita coba kerjakan. Yang mana ya? Kalian mau yang mana dulu nih? Mau yang osmotik atau yang tekanan uap? Nah, ini deh, nomor 23 ini ya. Jadi 23 aja deh. Sebanyak 3 gram ACl. Ini ACl, jadi A-nya kita nggak tahu apa. Terus dia sama Cl-min, klorida. Dilarutkan dalam 1 liter air. Dia menghasilkan larutan dengan titik beku minus 0,149 derajat Celcius. Tentukan A. Silahkan. Oke, ini aku pindah share screen-nya ya, biar lebih jelas juga. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan. Oke. Nah, itu silakan kerjain, aku cari soalnya lagi. Oke, ini ada 2 soal ya, silahkan. Yang nomor 23 sama nomor 28 ini. Silahkan dikerjakan, teman-teman.
Oke, KF-nya KF air ya, 1,84. Bener ya, KF air. Bentar, aku cek dulu deh. KF air. Satu koma delapan empat. Oke, salah bukan 1,86. 1,86 derajat Celcius per molar. Oke, silakan. Oh ya, mungkin mengingatkan jangan lupa ya ini faktor Van Hoff-nya perlu dihitung juga. Kan senyawa mengionnya jadi nggak cuma satu doang gitu. Senyawa kan senyawa ionik ya garam.
Oke, yang 23 udah pada jawab ya. Yang 28 juga ya, kerjain. Silakan.
Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang nomor 23. 3 gram garam HCl dilarutkan dalam 1 liter air. Titik bekunya minus 0,149 derajat Celcius. Tentukan A. Di sini kita lihat pergeseran titik bekunya atau delta TF-nya adalah 0 dikurangi minus 0,149. Jawabannya 0,149 ya, berarti delta T-nya ya. Berarti 0,149 derajat Celcius sama dengan M dikali KF air yaitu 1,86. Jadi ini kalau pakai kilogram ini terserah mau pakai atau enggak juga nggak apa-apa. Atau langsung aja pakai molal gitu ya, derajat Celcius per molal. Terus jangan lupa dikali 2 karena di sini kan garamnya adalah HCl ya. Jadi akan menghasilkan molekul A+ dan molekul Cl-. Jadi dikali 2 atau I-nya atau faktor Van Hoff-nya sama dengan 2 ya. Nah, udah dihitung aja berarti M-nya sama dengan ini pindah ruas ke sini jadi 0,04. Artinya ada 0,04 mol garam HCl yang dilarutkan dalam 1 liter air gitu kan, 1 kilogram kan di sini. Ya udah tinggal kita hitung aja, kita punya 3 gram, kita punya molnya 0,04 mol, berarti MrHCl sama dengan 3 gram dibagi 0,04 mol, yakni 75 gram per mol gitu kan. Berarti berapa nih ARA-nya? Tinggal kita kurangi sama ARCl ya. AR klorida 35,5. Berarti ARA sama dengan 75, tadi kan 75 gram per mol MrHCl dikurangi 35,5 sama dengan 39,5. Ini mendekati dengan massa atom dari kalium. Jadi jawabannya adalah yang C, benar. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ada pertanyaan nggak buat nomor 23? Oke, sekarang kita pindah ke yang nomor 28 ya. Masih ada yang ngerjain nggak ini 28? Mungkin mau coba jawab dulu sebelum kita buka jawabannya. Gimana? Nggak ada? Kita bahas aja ya. Kita punya wadah yang berisi campuran benzena dan toluen. Perbandingannya 1:1, weight per weight gitu ya. Jadi misalnya kita punya 1 gram benzena, maka akan ada 1 gram toluena juga gitu. Totalnya adalah 100 gram. Berarti di sini 1:1 ya berarti 50 gram toluen, 50 gram benzen gitulah ya. Terus tentukan fraksi benzena dalam fasa uap dari campuran ini. Nah, di sini yang diminta adalah fraksi benzena dalam fasa uap. Jadi kita perlu menghitung berapa tekanan uap dari masing-masing senyawa itu. Jadi kita hitung dulu tekanan uap benzena berapa, tekanan uap toluena berapa gitu ya. Jadi, fraksi pada fasa uap dapat ditentukan dengan menentukan kontribusi tekanan uap suatu zat terhadap tekanan total. Untuk benzena, kita hitung dulu benzena ya. Menghitung mol benzena berarti kan tadi kan 1:1 dari 100 gram. Berarti kita punya 50 gram benzena, 50 gram toluen. Benzena MR-nya 78 gram per mol. Toluen MR-nya 92 gram per mol. Ya udah, tinggal kita hitung. Mol benzena 50/78, 0,641 mol. Dan toluen 50 dibagi 92, jadinya 0,543. Nah, sekarang kita jadi bisa hitung nih berapa masing-masing tekanan uap. Kita hitung tekanan uap benzena. Di sini ya udah berarti kita hitung fraksi benzena ya 0,641 per mol total 0,641 plus 0,543 dikali dengan P0 dari benzena yaitu 100 mmHg. Didapatkan bahwa tekanan uap benzena 64,1 mmHg. Lalu untuk yang toluena juga sama caranya 0,543 per mol total dikali P0 dari toluen 40 mmHg. Didapatkan tekanan uap toluen adalah 21,72 mmHg. Nah, berarti sekarang kita bisa tentukan nih fraksi benzena dalam fasa uap. Tinggal kita bagi aja nih dari tekanan uapnya. Berarti fraksi uap benzena sama dengan 64,1 mmHg dibagi 64,1 ditambah 21,72. Jawabannya adalah 0,75. Gitu. Fraksinya ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa sampai sini? Ada pertanyaan teman-teman? Jelas nggak? Mau dapat PR buat sifat koligatif? Jelas ya. Mau dapat PR nggak? Apa nggak usah? Udah jam 15.36 nih udah. Kita udah extend 6 menit. Mau, oke, caps lock. Ya, sebentar kita cari PR-nya aku kasih.
Ini aku kasih buklet soalnya aja kali ya. Mau berapa PR-nya? Oke. Oke. Iya, oke. Yaudah deh entar aku kasih ke ini ya, aku kirim ke WhatsApp ya. Ini kalian silakan kerjakan, terus jawabannya kirim aku lewat WhatsApp. Nggak aku upload di Zerone, aku kirim aja di WA ya. Oke deh. Oke kalau gitu terima kasih banyak teman-teman untuk seksi hari ini.